Halo, apa kabar yang ada di sana? Dalam keadaan sehat walafiat, semangat dan bugar? Puji Tuhan, Alhamdulillah. Ketemu lagi bareng sama saya Coke Sitohang di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, siapa yang setuju dengan saya? Bahwa kesehatan adalah satu nikmat yang sangat mahal harganya. Maka dari itu, ayo sadari, jaga kesehatan mulai sekarang. Karena narasumber yang nanti akan ngobrol banyak dengan kita semua sudah pernah merasakan betapa menderitanya punya masalah kesehatan. Beliau adalah Ibu Ngatminah. Sejak memasuki usia 50 tahun, beliau pernah mengalami hipertensi, kolesterol, dan juga gula darah yang tinggi. Bahkan beliau juga didiagnosis memiliki katarak di kedua matanya. Tersambung dengan kami secara daring, Ibu Ngatminah yang ada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Halo Ibu Ngatminah. Ya, halo. Kita tidak akan ngobrol berdua saja Bu, karena ada dua orang praktisi kesehatan yang ada di studio bersama dengan saya. Beliau adalah Mas Boy Abidin dan Mas Nurman Saputra. Ya, halo pemirsa. Semoga saya dan pemirsa juga semua yang ada di studio dalam keadaan sehat ya. Amin. Karena sehat Amin. itu memang mahal harganya. Setuju dengan Coki? Setuju. Mas Nurman? Halo pemirsa di rumah, semoga sehat semua dan tetap jaga kesehatan walaupun kita di era pandemi seperti ini. Bu Ngatminah, Ibu kan pernah punya keluhan kesehatan yang sangat mengganggu ya Bu ya. Keluhan-keluhan apa aja di umur 50 tahun itu yang mulai muncul saat itu? Saya selama ini kan bekerja keras, membungkus minyak sampai 1 drum, membungkus gula sampai 1 gonis 50. Jadi sampai jam 12 malam, jam 3 pagi saya udah pergi ke pajak. Nggak sadar diri ngedrop langsung nggak bisa jalan, sampai 2 bulan saya nggak bisa jalan. Tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, semua penyakit penuh. Waktu diperiksa ke dokter, berapa angka tensinya, berapa angka kolesterolnya, dan gula darahnya Bu? Kami pengen tahu. Itu tadi angka darah tingginya 200/90. Kolesterolnya sampai nggak bisa jatuh, darahnya kental, saking kentalnya waktu itu. Gula darahnya Darahnya sampai nggak netes. 230. Ibu ada asam urat? Ada, paling tinggi asam uratnya. Berapa, Ibu? 11 sekarang udah 7. Katanya Ibu sudah sempat mau operasi mata karena masalah penglihatan akibat katarak itu. Kemudian ditunda sampai 3 kali ya operasinya ya Bu ya? Kenapa Bu bisa sampai Udah 3 ditunda? kali datangnya dari jam 7 sampai jam 10 udah dapat panggilan, begitu mau operasi tensinya tinggi 200 lebih. Apa yang mau bisa dipakai ini ya? Aku ini sampai kali jadi orang sakit-sakit terus. Saya nengok TV, ini yang saya bisa mempan sama aku. Iya. Itulah saya beli ini. Jadi Teknologi laser. gara-gara tensi Ibu tinggi sekali, makanya operasinya tertunda terus ya Bu ya? Iya, Nah, iya. tapi akhirnya sempat operasi Bu, sudah dioperasi akhirnya? Enggak operasi karena saya gini. Saya nengok TV, apa mata saya, apa TV saya yang rusak. Saya ganti TV saya itu kan. Jadi saya ganti kok nggak terang juga, berarti matanya, gitu kan. Udah pakai ini apa teknologi laser ini kok terang gitu, berarti udah pakai teknologi laser aja saya. Nyayur apa semua pun udah nampak semua. Nengok orang pun bisa nampak. Dulu nggak nampak orang. Saya kalau melihat Ya. tampilan Ibu, fisik Ibu, lihat bagaimana cara Ibu berbicara, mengomentari, menceritakan apa yang sudah Ibu alami, itu kelihatannya Ibu tidak seperti orang sakit. Ya, kelihatan segar, sehat, bugar. Padahal kalau dari cerita Ibu, nih ya, di usia 50. Sekarang usia Ibu di 60 berapa Ibu? 63. 63. Jadi waktu itu di usia 50 Ibu mengalami tadi kan adanya tekanan darah tinggi sampai 200, kemudian kolesterol tinggi, kadar gula darah tinggi, asam urat yang tinggi. Dan ini masih beruntung, artinya Ibu Ngatminah di usia 50, kemudian sekarang di usia 63 kondisinya terlihat segar dan bugar. Artinya tidak ada komplikasi yang dialami oleh Ibu Ngatminah. Ya, artinya memang harus ada upaya yang dilakukan untuk mengendalikan tekanan darah, untuk mengendalikan kolesterolnya, gula darahnya dan juga asam uratnya, jangan sampai kemudian timbul komplikasi. Bung Ngatminah tadi kan sudah bilang ya, sudah bicara bahwa beliau sudah menggunakan teknologi laser untuk membantu kesehatannya. Karena kan di sini bahwa Bung Ngatminah ini kan banyak nih permasalahan kesehatannya, mulai dari tensinya, kemudian gula darahnya juga tinggi, ditambah lagi dengan kadar asam urat yang tinggi. Dan bahwa pemirsa harus tahu,
kadar asam urat yang tinggi itu bukan cuma tentang sakit-sakit sendi, tapi kadar asam urat yang tinggi ini bisa menyebabkan yang namanya kerusakan pembuluh darah dan nantinya bisa berujung ke serangan jantung. Setelah Ibu menggunakan teknologi laser, apakah Ibu sudah cek lagi ke laboratorium mengenai berapa nilai Ya, kolesterol? baru semalam ini cek. Oh, iya? Karena kan saya flu, karena sini kan musim hujan kan. Iya. Di sana saya kena flu, jadi saya cek darah, cek semua, ada normal semua. Berapa, Bu? Oh, berapa Bu? Tensinya berapa Bu tensinya? 140. 140. 140 per 70. Kolesterol dan asam uratnya Bu berapa Bu? Asam uratnya 7. Oke. Kolesterolnya 160. Oke. Oke. Gula? Gula darah? Gula 140. Wih. Kami masih ingin menyisakan cerita lain, ingin saya tanya-tanya lagi pemirsa. Tapi kita mesti rehat sejenak. Kami akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Masih bersama dengan program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Narasumber saya jauh dari Jakarta, ada di kota Deli Serdang, ya, di Sumatera Utara. Ibu Ngatminah namanya. Gula darahnya sangat tinggi, demikian juga dengan kolesterolnya dan tensinya. Tidurnya kurang Bu, waktu kerja itu saya dengar Ibu bilang 3 jam aja tidur ya. Jam 12 tidur, jam 3 pagi sudah ke pasar lagi. Bagaimana pola makan Ibu saat itu? Ibu nggak ada pantangan makan ya Bu ya? Nggak ada, semua dimakan. Beruntungnya Ibu nonton Go Healthy. Lalu Ibu tertarik menggunakan teknologi laser. Sejak menggunakan teknologi laser, apa yang Ibu rasakan? Saya semenjak pakai teknologi laser ini, badan saya ringan. Saya biasa medan siantar, waktu pas zuhur kan masih di jalan. Jadi nyari masjid mau sholat itu masjidnya semua tinggi-tinggi. Selama pakai laser ini saya berani naik. Saya kan masjid di pinggir-pinggir jalan itu kan 2 meter tangganya. Ya. Nah saya udah bisa berani naik, udah bisa turun. Semua itu udah bekerja sendiri, nggak dibantu-bantu jalan, nggak dibantu-bantu pegangan, enggak. Bu Ngatminah, apakah ada anggota keluarga Ibu yang lain yang juga pakai teknologi laser di rumah? Anak saya kan merantau di Palembang. Jadi di sana 3 bulan dia sakit 1 minggu. Sakitnya nggak bergerak, nggak bisa bergerak, nggak pernah apa. Sakit asam uratnya tadi tinggi. Kenapa kau bilang? Umat kakiku kena ya. Aku pakai inilah teknologi laser sama saya minumi obat. Mak ini yang sakit, mak ini yang sakit. Yang kanan bukan yang kiri. Ya ini obatnya pakai yang kiri, alatnya pakai yang kiri. Pakai antara 15 menit Pak. Ya. Langsung bangun, nyapu rumah dia Pak. Ibu akan dengar apa kata 2 praktisi kesehatan kita bagaimana teknologi laser ini membantu meningkatkan kualitas kesehatan. Dimulai dari darah dan pembuluh darah, Mas Nurman. Teknologi laser ini bisa membantu untuk meningkatkan energi kita dengan cara teknologi laser ini dia membantu mengaktifkan kembali fungsi-fungsi dari sel tubuh kita yang tadinya semakin bertambahnya usia, fungsi sel ini menurun dan diaktifkan kembali dengan teknologi laser. Nah, ketika diaktifkan kembali, maka yang namanya pembakaran gula, pembakaran lemak ini diubah menjadi energi sehingga energi meningkat dan kadar gula, kadar lemak di dalam darah juga ikut menurun. Ibu Ngatminah di sini energinya kan luar biasa banyak ya energinya untuk bercerita panjang banget gitu kan. Ini kan harus didukung dengan yang namanya kelancaran aliran darah, Mas Boy ya. Kalau berbicara mengenai kualitas darah ini menarik sebenarnya Bu Ngatminah, dan juga untuk ada pemirsa yang wanita atau punya seorang ibu atau yang usianya sudah menjelang 50. Ya, tadi Bu Ngatminah kan memang kelihatan di ceritanya di usia 50 dia mulai ada perubahan kesehatannya. Ada keluhan-keluhan muncul. Ada keluhan-keluhan ya, muncul di situ ya, dengan tensi yang tinggi, kolesterol yang tinggi, gula darah tinggi. Tentunya itu sebenarnya ada kaitannya selain faktor hormonal karena faktor usia, juga mungkin diterapi faktor dari pola makan, pola hidupnya yang sebelumnya. Dan ini bisa menjadi komplikasi. Dan ini harus atau sebaiknya bisa kita cegah. Nah, ini bisa dibantu dengan pola hidup sehat, dengan obat-obatan dari dokter dan juga dengan teknologi laser. Ya, teknologi laser ini bisa membantu untuk mencegah atau menguraikan darah-darah yang tadi mengental tadi untuk dia kemudian tidak mengental lagi, ya, kemudian dia mencegah untuk jadi pengentalan kembali. Sehingga ini harapannya aliran darah menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian kalau kita bicara darah, kita juga bicara
pembuluh darahnya. Dengan usia, dengan faktor hormonal, dengan faktor pola hidup tidak sehat, pembuluh darah akan menjadi kaku. Nah, untuk itu teknologi laser ini juga bisa membantu supaya pembuluh darah ini menjadi lebih elastis, ya lebih lentur sehingga lebih lebar dan aliran darah menjadi lebih lancar dan harapannya tekanan darah bisa terkendali. Satu hal lagi yang nggak boleh kita tinggalkan adalah kebiasaan kita berolahraga, ya. Karena berolahraga menolong bagaimana pembentukan otot-otot secara proporsional, kemudian itu juga nanti akan berdampak pada kesehatan di usia yang semakin bertambah tadi, meskipun ada hormon-hormon yang menurun. Bu Ngatminah, kalau di sela-sela kesibukan begini, Ibu sebagai seorang pekerja, pedagang, masih sempat olahraga nggak sih, Bu? Tiap minggu aja, karena nggak gabung sama emak-emak sini. Jam 7 aja sampai jam 8 gitu. Apa sama emak-emak itu, Bu? Ya, senam ya. Penting sekali olahraga. Ibu masih bisa seminggu sekali, sebenarnya agak kurang ya Mas Nurman ya. Tapi bagaimana kita menyiasati olahraga dengan kehadiran teknologi misalnya? Bagaimana caranya kita menjaga massa otot kita? Yang pertama adalah kita tetap latihan. Apa yang sudah dilakukan sama Ibu Ngatminah sebenarnya sudah benar, tapi kurang gitu ya kan? Karena olahraga itu harus kita lakukan setiap hari. Kurang lebih 30 menit kita lakukan setiap hari. Nah, selain itu kita cukupi asupan proteinnya. Kemudian kita bisa gunakan teknologi untuk membantu gerak otot kita, yaitu teknologi NMAS khusus untuk otot dan syaraf tubuh kita. Wah, itu dia. Ibu nanti Mas Nurman sama Mas Boy akan ceritakan kepada Ibu bagaimana Ibu bisa memanfaatkan teknologi laser lebih daripada itu karena ada yang bisa bersamaan jalannya. Dengan teknologi laser namanya teknologi NMAS. Bagi Anda yang sudah dengar kisahnya Ibu Ngatminah dan Anda ada di usia yang mirip-mirip sama beliau atau bahkan lebih muda lalu mengatakan, wah saya terlalu sibuk, saya terlalu sembarangan pola makannya dan tensi saya sudah mulai tinggi. Angka kolesterol, gula darah sudah mulai tinggi. Saatnya Anda menggunakan teknologi laser sekarang juga. Bagaimana cara mendapatkannya? Silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan kami akan lanjutkan perbincangan kembali di Go Healthy sesaat lagi. Didukung oleh Kembali lagi bersama dengan kami di Go Healthy, kami yang ada di Studio 3 Metro TV Jakarta dan Ibu Ngatminah yang ada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Bu Ngatminah, 63 tahun usianya pemirsa, kembali beraktivitas lagi maksud saya, produktif lagi, kerja berdagang lagi karena tubuhnya sudah bugar dan fit sejak menggunakan teknologi laser. Padahal dulunya beliau sempat mengalami efek daripada tensi tinggi di atas 200, juga diabetes, kemudian kolesterol, dan juga ada asam urat yang tinggi. Bu Ngatminah, sejak Ibu menggunakan teknologi laser, apakah ada perbaikan juga dari kualitas tidurnya Ibu? Misalnya bukan hanya jamnya yang lebih banyak, tapi juga lebih berkualitas karena tanpa gangguan. Kalau tidurnya ya enak, kalau dulu belum pakai teknologi laser, tidur jam 10, terbangun jam 1 sampai pagi nggak bisa tidur. Bagus Bu, senang banget dengernya. Sekarang saya mau tanya ke Mas Boy ya. Mas Boy, ada hubungannya teknologi laser juga dengan kualitas tidur seseorang? Betul sekali Bang Coki ya. Jadi pemirsa memang tidur yang berkualitas itu satu hal yang kadang-kadang sulit didapatkan untuk sebagian orang ya. Jadi tidur mungkin cukup jamnya tapi tidak bisa berkualitas. Ini penting ya, terutama untuk usia-usia seperti Bu Ngatminah ini di mana memang kadang kualitas tidur itu menjadi satu hal yang sangat penting ya. Untuk apa? Kalau tidur kita berkualitas maka nih ya sirkulasi darah kita akan berjalan dengan baik. Detak jantung akan bisa juga berdenyut dengan baik. Kemudian pengontrolan hormon-hormon juga akan lebih stabil. Kemudian regenerasi sel akan menjadi lebih baik ya. Dan kemudian jadi lebih bugar dan kemudian lebih bisa beraktivitas dengan lebih produktif lagi. Untuk itu teknologi laser ini ada yang namanya sinar kuning. Sinar kuning itu kita sebut sebagai happy light, yang membuat itu kita lebih happy, lebih bahagia begitu. Nah, sinar kuning ini juga meningkatkan kadar hormon melatonin. Hormon melatonin adalah satu hormon yang diproduksi di tubuh kita yang jumlahnya biasanya berkurang karena bertambahnya usia, karena pola hidup yang tidak sehat. Ini akan dioptimalkan lagi melatoninnya sehingga tidur kita menjadi lebih berkualitas. Tapi tidak hanya sinar kuning saja, ada sinar biru dan juga ada laser merah. Nah ini tadi kualitasnya. Untuk yang laser merah dia akan meningkatkan kualitas darah kita ya. Jadi dibikin ada supaya darah kita itu tidak tadi mengental, darah kita akan menjadi lebih cair, tidak terjadi penggumpalan. Kemudian ada yang sinar biru itu meningkatkan kualitas pembuluh darah kita, meningkatkan kadar nitrik oxide, yaitu zat yang membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis, lebih lentur, lebih lebar gitu, sehingga harapannya
aliran darah menjadi baik dan tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik ya. Jadi kombinasi antara laser merah, sinar biru, sinar kuning ini semuanya akan menjadi satu, ditambah dengan pola hidup sehat, ditambah dengan obat-obatan dari dokter, harapannya kesehatan bisa terus terjaga. Lengkap, betul sekali. Nah, Mas Nurman, tadi kalau kita dengar dari Bu Ngatminah, olahraga masih seminggu sekali. Memang usia 63, tapi harusnya olahraga tidak menjadi halangan di setiap usia dan lebih intensif kan sesuai kemampuan kita. Usia bukan halangan kita untuk beraktivitas fisik terutama olahraga. Nah, olahraga ini harus ditunjang dengan otot dan tulang yang kuat. Nah, otot yang kuat ini biasanya semakin bertambahnya usia ini akan semakin lemah. Makanya kita butuh bantuan teknologi. Tadi sempat saya sebutkan teknologinya bernama NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, khusus untuk syaraf dan otot kita. Nah, teknologi ini sendiri akan membantu fungsi otot kita untuk berkontraksi, sehingga otot yang berkontraksi ini nanti akan mencegah terjadinya penyusutan otot itu sendiri. Nah, fungsi otot ini sendiri bukan cuma tentang look-nya yang bagus atau membentuk tubuh kita bentuknya enak dilihat, bukan. Tapi otot ini juga untuk pergerakan tubuh, kemudian untuk menyimpan cadangan energi tubuh kita, dan juga untuk membakar yang namanya gula dan lemak di dalam darah. Jadi ketika teknologi NMES ini ditempelkan di tubuh kita, misalkan kita mau melatih otot-otot bagian lengan kiri, nantinya otot-otot ini akan berkontraksi secara otomatis. Nah, dengan begitu dicegahlah terjadinya penyusutan massa otot ini. Nah, ini penting juga untuk orang-orang yang memang menderita yang namanya keterbatasan dalam fungsi gerak seperti orang yang menderita stroke. Karena kan orang yang stroke ini kan dia tidak bisa menggerakkan, bukan tidak mau menggerakkan. Sebagian tubuhnya sulit digerakkan. Ya, benar sekali ya. Karena terjadinya kerusakan syaraf di otaknya. Nah, makanya bisa dibantu dengan teknologi NMES. Orang-orang kan rasanya pada orang-orang yang lanjut usia, terutama pada Ibu Ngatminah tadi ya, yang beliau ada keluhan asam uratnya tinggi. Nah, keluhan asam urat tinggi ini kan akan menimbulkan keluhan nyeri-nyeri pada bagian sendi-sendinya. Nah, ini bisa kita bantu dengan teknologi laser yang bisa kita tempelkan di bagian-bagian tertentu. Misalkan bagian sendi tangan yang sakit, kita tempelkan di area sana. Jadi bisa mengurangi inflamasi atau peradangan di area sana, Mas Boy ya. Ya, dengan teknologi laser maka aliran darah di sana akan menjadi lebih baik. Ya, kualitas darahnya akan lebih baik. Nah, tapi di samping di persendian bisa juga ditempelkan di rongga hidung ataupun juga di rongga telinga. Ya, karena di kepala kita ini banyak sekali pembuluh darah. Dan itu yang harus dijaga dengan baik begitu ya. Nah, itu dengan teknologi laser, dengan ditempelkan di hidung dan juga ditempelkan di telinga, ini harapannya sirkulasi darah yang di otak ini akan berjalan lebih baik lagi. Kualitas darahnya akan menjadi lebih baik lagi. Sehingga organ-organ dari sekitar kepala ini juga akan berfungsi dengan lebih optimal. Untuk penglihatan kita, pendengaran kita ya. Dan itu mungkin ada orang dengan sinus, masalah-masalah di hidung. Daya ingat itu juga akan bisa dioptimalkan kembali ya. Sehingga harapannya akan menjadi lebih lengkap gitu. Dan sama seperti Ibu Ngatminah yang saat ini ada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ada cerita masyarakat Indonesia yang juga menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaatnya. Bagaimana kesehatan tubuhnya meningkat. Mari pemirsa kita simak cerita berikut ini. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150, 160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Sekali lagi kami bersyukur, terima kasih karena Ibu sudah tampil kuat dan bugar menceritakan kisah Ibu dengan begitu gamblang. Sebelum kita akhiri diskusi ini, saya ingin dengar apa doa dan harapan Ibu Ngatminah di usia 63 tahun ini. Ya, doa saya semoga sehat-sehat selalu. Kawan-kawan yang ada di sana, pakailah teknologi laser biar supaya sehat kayak saya ini. Badan nggak lemes-lemes, fit terus, pakailah
teknologi laser kayak saya. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Boy, juga Mas Nurman untuk apa yang sudah dibagikan di forum ini. Sama-sama, Dan Coki. pemirsa, bagi Anda yang sudah memiliki tensi yang tinggi, berlebihan, kolesterol, juga gula darah yang sulit dikendalikan, ini waktunya, saatnya Anda menggunakan teknologi laser untuk mengendalikan angka-angka tersebut sehingga Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Bagaimana cara mendapatkan teknologi lasernya? Nah, kita mesti nyimak nih perbincangan berikut ini. Nah ini Mas Panji nih yang sering kita bicarakan di Go Healthy setiap harinya. Jadi punya satu aja pemirsa udah bahaya. Tapi Bung Adminah ini punya 3. Hipertensi, diabetes, kolesterol. Betul. Bung Adminah kan segera melakukan berbagai macam upaya juga. Supaya kan jangan sampai kena komplikasi kan. Menerapkan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Pastinya. Jadi senang kalau kemudian sudah bisa merasakan manfaat dari menyertakan teknologi di dalamnya. Karena kan sebetulnya kalau dilihat-lihat itu kan penggunaannya juga mudah. Iya dong, gitu ya. karena kalau misalnya kita menggunakan teknologi laser, sekarang tinggal kita pakai di pergelangan tangan kiri kita. Kalau kita pakai dokter laser, lokasi tangan kiri itu lebih dekat ke area jantung kita. Dan juga nanti kan ada titik-titik akupunturnya. Jadi nanti sinar laser ini akan menyinari arteri radialis, ada arteri unaris, supaya aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser ini. Dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh. Dan manfaatnya untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Tapi sebetulnya kalau kemudian ingin lebih optimal itu ditambahkan dengan aksesoris lainnya ya. Kombinasi Nah, boleh, iya kan? pakai intranasal. Ini dia nih Ya yang kan? Kita pakai intranasal untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala kita, untuk juga membantu beberapa keluhan lainnya. Cukup malam saja sambil tiduran, wah itu udah enak sekali. Plus ini kalau mau ditambahin lagi, ini yang juga suka saya pakai nih. Kalau ditempel lagi capek itu Mas Panji. Laser pad. Laser pad, betul. Jadi kalau laser pad ini kan memang tambahan ya, kalau misal kita membutuhkan. Karena ini bisa digunakan di berbagai lokasi tubuh kita. Tadi kan Mbak Tati suka pakainya di tangan. Tangan, suka pegel. Atau di pinggang juga boleh. Iya. Kalau orang tua biasa senangnya tuh di area lutut. Kemudian di area kaki. Suka pegel-pegel gitu kan. Iya, karena kan bisa membantu mengurangi rasa nyeri, melancarkan aliran darah secara lokal, mengurangi peradangan juga, dan juga bisa membantu regenerasi sel sampai membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh. Tapi gini Mas Panji, aku yakin pemirsa udah banyak nih yang bilang bahwa itu gimana sih cara mendapatkannya? Wah, itu gimana caranya aku bisa merasakan manfaatnya? Nah, untuk kita bisa merasakan manfaat dari dokter laser, mudah. Tinggal kita gunakan secara rutin dan konsisten. Betul nggak Mbak Tantri? Dan untuk kita bisa mendapatkan dokter laser, caranya juga mudah. Tinggal kita ambil handphone, bisa hubungi nomor teleponnya atau mau chat langsung juga boleh. Supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Atau kita mau berkonsultasi dulu supaya kita tahu manfaat tepatnya dokter laser untuk kebutuhan kita. Silakan hubungi sekarang juga untuk merasakan manfaat terbaik bagi Anda dan juga keluarga. Gunakan dokter laser dari GoGo.